sejenak agar kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, di pagi yang cukup cerah ini saya akan memberikan materi implementasi yang memang beberapa waktu yang lalu saya mengikuti kegiatan Pasda di Pontianak. Ini materinya tentang 7 jurus IPK hebat yang harus saya implementasikan baik kepada siswa atau kepada guru. Sebelum saya memberikan implementasi semua jurus ini, saya akan memberikan kamu hari ini 1 jurus saja, karena kalau langsung ke 7 jurus mungkin tidak cukup waktu untuk 1 hari ini. Nantinya saya akan mengambil bagian materi pengelolaan emosi. Tujuan dari kegiatan ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menciptakan generasi yang mandiri, generasi yang hebat, generasi yang mampu mengelola emosi, generasi yang mampu menjadi siswa yang tidak hanya mandiri secara akademik, tapi juga mandiri baik itu untuk masa depan yang akan mendatang. Baik, hari ini masuk semua? Ada yang tidak masuk? Masuk semua hari ini? Masuk semua, alhamdulillah. Oke, sudah siap menerima materi untuk pagi ini? Siap. Apakah ada yang masih mengantuk? Ada yang mengantuk? Tidak. Ada yang lapar? Tidak. Sudah pada sarapan? Tidak. Kalau sudah pada sarapan artinya sudah siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, saya mau tes kesehatan jasmani dulu dengan ice breaking seru. Silakan berdiri. Untuk kesiapan pembelajarannya, kita akan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Kita akan menciptakan suasana kelas yang seru agar nantinya ketika proses pembelajaran berlangsung, kamu tidak ngantuk, kamu tidak capek, kamu sudah berada dalam keadaan siap. Sudah siapa kamu? Perhatikan di depan. Kamu ikuti gerak yang ada di depan. Kita mulai 1, 2, 3.
Apa itu emosi? Pernah merasakan yang disebut dengan emosi? Tentu ya, sebagai hidup manusia terutama ya, pasti ada yang namanya emosi. Semuanya memiliki yang namanya emosi. Bahkan termasuk orang yang tidak waras atau orang dalam berjiwa sekalipun itu punya yang namanya emosi. Sebelum kita masuk ke materi tentang bagaimana sih cara mengelola emosi, kita adakan permainan kertas emosi terlebih dahulu. Di sini saya menyiapkan 1 lembar kertas yang nantinya kamu lihat panduan di depan. Bisa satu orang membantu saya untuk membacakan panduan tersebut. Fitri, silakan berdiri untuk membaca panduan tersebut. Agak nyaring, mungkin bisa. 1. Setiap peserta akan menerima 1 lembar kertas sebagai simbol emosi. 2. Guru akan menggunakan video sebuah cerita. 3. Peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa sedih, kertas dapat dikemas. Jika merasa biasa saja, kertas dapat diusap. Dan jika merasa marah, kertas dapat disobek. 4. Proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Baik, terima kasih untuk Fitri yang sudah membacakan cara kita bermain kertas emosi. Perhatikan nantinya, saya akan memutarkan satu video. Kamu harus merespon video tersebut dengan kertas yang sudah saya berikan. Saya membagikan kertas kepada kamu dalam kategori bersih dan tanpa cacat atau patah atau lipatan sedikit pun. Silakan kamu respon video tersebut dengan kertas. Jika kamu merasa sedih, kertasnya dapat diremas. Tahu diremas? Jika kamu merasa biasa saja, kertasnya kamu usap, artinya harus kembali dalam keadaan rapi. Jika kamu merasa marah dari cerita tersebut, kamu harus robek-robek kertas tersebut. Silakan amati cerita ini. Ibuku adalah wanita paling bawel sedunia. Kamu gimana sih? Bikin adon aja gak becus. Dan semua yang kulakuin selalu terlihat salah di matanya. Kadang kupikir ibu tuh gak pernah suka melihat aku senang sedikit pun. Seharian kan kamu main game terus sih? Ya ampun bu, baru sejam loh. Alasan, ayo dengerin apa? Setiap habis diomelin gini, kadang kupikir hidup tanpa ibu kayaknya lebih tenang dan damai. Dan ternyata sekesal apapun semua omelan orang tua, kalau omelan itu nggak ada lagi, dunia terasa sangat sepi. Sehat-sehat ya bu di sana. Sekarang ibu udah nggak bisa lepasin masker ini lagi. Tetap omelin Bagas dari surga ya bu. Baik, dari cerita yang sudah diputarkan, silakan respon perasaan kamu dengan kertas tersebut. Jika kamu merasa sedih, maka kertas itu dapat diremas. Jika kamu merasa biasa saja dari cerita yang telah diputarkan, maka kertas itu silakan kamu usap. Akhirnya dalam harus keadaan bersih atau tetap rapi. Jika kamu merasa marah dari cerita tersebut, dari jalan ceritanya si anak, maka kamu boleh merobek-robekkan kertas tersebut. Sudah? Yang memilih
silakan diangkat kertasnya. Yang kertasnya di rumah silakan diangkat. Yang merasa kertasnya masih dalam keadaan rapi atau bersih, silakan diangkat kertasnya. Silakan diangkat kertasnya. 2 orang. Yang mengoyakkan kertasnya ada? Tidak. Ya. Terima kasih sudah merespon cerita ini. Nah, ayo diskusi dari cerita yang telah kita tonton. Bagaimana kondisi kertas kalian sekarang? Banyak yang ronyok? Ya. Banyak yang merebaskan kertas? Luar biasa. Artinya ceritanya itu kalau merebaskan artinya tadi apa? Kemudian, apakah kalian merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Apakah kamu menyesal meronyok kertas tersebut? Tidak. Apakah kamu menyesal tidak meronyokkan kertas tersebut? Yang tidak meronyokkan. Menyesal? Tidak. Saya minta salah satu orang untuk menjawab pertanyaan yang meronyokkan kertas. Satu orang bisa bantu saya? Mungkin? Saya, Bu. Ya, silakan. Rapilah. Berdiri. Iya. Saya memilih meronyok kertas ini adalah karena perasaan yang sedih. Karena dalam video tersebut seperti menceritakan dia hidup bersama ibunya yang cerewet. Tetapi dia tetap sayang dan patuh kepada ibunya walaupun ibunya seperti itu, dan di sisi lain dari ibunya yang cerewet, ibunya sangat perhatian dan ingin waktu yang lebih dengan anaknya agar memiliki kenangan yang lebih banyak bersama-sama. Dari cerita inspiratif yang kita tonton memang banyak mengandung bawang ya, mengandung cerita inspiratif yang bernuansa sedih sehingga memancing emosi atau perasaan sedih kita tiba-tiba muncul. Akan ada yang menangis, termasuk saya sendiri menangis karena menurut saya itu ceritanya sangat menyentuh sekali, gitu kan? Ketika orang tuanya ada, kita menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang menyebalkan, menjengkelkan, cerewet sekali orang tua. Tapi ketika sudah tidak ada, rasanya seperti hampa. Tidak ada yang cerewet, tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang suka ngomel, sehingga nuansa yang kita sudah terbiasa dengan nuansa seperti itu tiba-tiba berubah, pasti perasaannya akan lain. Kemudian pertanyaan untuk yang kedua, yang kertasnya masih dalam keadaan rapi. Mungkin Fitri bisa menjelaskan, silahkan berdiri. Kenapa kertasnya masih dalam keadaan rapi? Artinya kalau kertasnya tetap dalam keadaan bersih, rapi, artinya ini merasa ceritanya yang ditonton biasa saja. Coba silahkan ungkapkan perasaanmu, kenapa cerita inspiratif yang kita tonton ini kamu anggap biasa saja. Perasaannya gimana? Alasannya kenapa kok merasa dari cerita itu biasa saja? Karena apa? Apakah karena kamu tidak meresapi ceritanya? Atau karena kamu masih mampu mengontrol emosimu? Ya, ceritakan. Karena apa? Tidak meresapi video tersebut, sehingga kamu merasa ceritanya biasa-biasa saja. Baik, terima kasih untuk Fitri. Nah, pertanyaan nomor 3. Jika kertas itu adalah teman kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Seandainya si anak tersebut tadi adalah temanmu, apa yang harus kamu sikap, apa yang harus kamu sampaikan kepada anak tersebut? Mungkin ada satu orang yang bisa bantu saya menjawab. Ya, Rizky, silakan berdiri, Rizky. Jika itu teman saya atau keluarga saya akan perhatiin dan Ya, lebih memperhatikan dan saya sudah teman. ya, kalau semisalnya itu terjadi pada teman kita atau keluarga kita, mungkin kita akan lebih bisa memberi kasih sayang. Kita udah ditinggalkan. Yang kedua, mungkin kita belum bisa memberi masukan kan. Oh, ini orang tua sebenarnya tidak benar-benar marah. Orang tua kamu sebenarnya bukan cerewet, hanya saja ingin sesuatu yang terbaik untuk anaknya. Oke, terima kasih untuk Rizky. Sampai jumpa.
Sudah ada gejala-gejala rasa emosi yang muncul? Sudah? Kita lanjut. Kita mulai dengan pengertian emosi itu sendiri. Pengertian emosi. Emosi diartikan sebagai reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Menurut William James, emosi adalah keadaan jiwa yang terlihat dari perubahan jasmani. Jasmani itu apa? Gerak tubuh seperti wajah yang berubah merah saat marah atau denyut nadi yang meningkat. Ini pengertian emosi menurut William James. Emosi itu apa sih? Perubahannya secara spontan, bisa terjadi secara spontan. Entah itu posisi gerak tubuh, entah itu posisi raut wajah yang tiba-tiba ketawa, tiba-tiba langsung sedih, atau yang dari sedih menjadi ketawa. Itu emosi menurut William James. Bisa dipahami? Bagian emosi secara lebih kasar. Kemudian jenis-jenis emosi. Jenis emosi dibagi menjadi dua. Emosi positif, emosi negatif. Emosi positif itu emosi yang berhubungan dengan sesuatu yang nuansanya baik. Kemudian ada yang kedua, emosi yang berpredikat negatif. Berbanding terbalik dengan emosi positif, emosi yang negatif ini cenderung lebih seperti perasaan takut, sedih, cemas, marah yang bisa memunculkan reaksi-reaksi yang tidak baik. Kalau kita marah, kita cenderung apa? Memaki, kan? Atau apa? Memukul, yang berhubungan dengan kekerasan. Baik itu kekerasan secara verbal dan kekerasan secara non-verbal. Itu kalau sifatnya energi yang negatif. Larinya kemana? Larinya ke hal-hal yang tidak baik. Kemudian sama itu bukan energi, tapi emosi. Self-awareness, mengenal peta emosi. Ternyata dalam emosi itu ada peta, seperti halnya roda. Seperti halnya roda, emosi itu ada peta. Ya, excited. Excited dalam bahasa sederhana Indonesianya apa? Apa itu excited? Hah? Senangnya gimana? Excited. Senangnya, wah, seperti itu ya. Bahagia yang luar biasa. Excited. Orang yang lebih menciptakan sesuatu yang lebih energi, senangnya itu kelihatan semua sampai berlari-lari atau apa, itu excited. Ayo, mari kenali otak kita, karena dengan mengenali otak kita bisa jadi pengendali. Ini namanya neokortex. Neokortex kita artikan sebagai power. Kita sebut namanya power. Ya, kita sebut sebagai power. Pada mode ini kita berpikir tenang. Jika kita dalam kategori tenang, perasaan nyaman, perasaan biasa saja, artinya kita dikuasai oleh si power atau neokortex. Power, neokortex itu berhubungan dengan logika. Kita berpikir pakai logika, pakai akal. Ketika logika kita sudah tidak dapat kita kendalikan, maka akan diambil oleh yang namanya limbik atau si bunglon. Si limbik ini lebih cenderungnya kepada perasaan, kepada rasa. Jadi yang ambil kendali bukan logika lagi, tapi hati. Kemudian apabila si limbik tadi, ini ya yang kedua ya, si limbik atau bunglon hilang juga kendalinya. Udahlah si pawang hilang kendali, kemudian si bunglon juga hilang kendali. Muncullah istilah namanya dinosaurus atau reptilian brain. Ini modenya kumpul sehingga menciptakan yang namanya marah, kesal, sesuatu yang berlebihan, melampiaskan hal-hal yang sifatnya negatif. Kayak marah kan negatif kan, emosi negatif kan, mencaci maki orang, emosi negatif juga, sampai memukul atau bertinju, berkelahi dan sebagainya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Dari kegiatan ini, dari implementasi materi yang sudah saya paparkan, saya akan memberi kamu satu tugas, merancang kelas dengan nuansa set. Saya akan membagi kamu dalam 3 kelompok besar. Satu kelompoknya akan terdiri dari 8 atau 9 orang. Ini kelas berapa orang? 20 berapa?
media sel untuk membangun suasana kelas media sel. Saya akan memberikan beberapa alat seperti kertas, karton, dan spidol. Kertas, karton, dan spidol. Nantinya setiap kelompok akan membuat 3. Langsung saya tunjukkan saja ketua kelompok saya itu Sobri membuat papan cuaca emosi. Yang kedua, ketua kelompoknya saya tunjukkan si Adel membuat roda pilihan emosi. Yang ketiga, membuat emotion tracker. Itu kelompoknya si Gusti Kevi. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Sudah. Oke. Baik, tadi tugasnya adalah membuat kelompok 1 membuat papan cuaca emosi, kelompok 2 membuat roda pilihan, kelompok 3 membuat emotion tracker. Oke, bagaimana? Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, di sini di bagian keempat, siswa mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Saya minta salah satu kelompok yang hari ini bersedia untuk mempresentasikan hasil dari kerjanya rancangan kelas ekonomi sel untuk bisa maju ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang papan cuaca emosi. Di gambar pertama ada tentang gambar berawan matahari yang menandakan bahagia saat perasaan sedang bahagia. Iya, ibaratkan perasaan hati diungkapkan dengan bentuk papan cuaca emosi. Silakan dilanjutkan. Yang kedua ada gambar berawan berpetir yang menandakan perasaan yang sedang marah. Yang ketiga ada gambar berawan sedang hujan yang digabungkan dengan petir yang menandakan sedang bersedih tapi dalam perasaan marah. Yang keempat ada matahari yang menandakan seseorang yang memiliki perasaan yang selalu ceria. Bahagia selalu ya. Lanjut. Awan yang tidak Awan. diwarnai. Ini yang menandakan putih-putih. putih-putih ia ini selalu bahagia setiap masa. Artinya dalam keadaan netral ya. Lanjut. Yang ketiga ada hujan yang menandai seseorang yang memiliki perasaan yang sering kesedihan. Iya, dalam suasana emosi yang sedih sehingga digambarkan dalam bentuk hujan yang lebat. Silakan lanjut. Yang terakhir. Yang ketiga ada hujan yang disertai oleh matahari, menandakan seseorang yang sedang sedih tapi masih memiliki perasaan ceria. Gambar yang paling ujung. Yang paling terakhir adalah perasaan yang sedang seseorang gambar berawan seperti ada orang yang melihatnya. Ini seperti perasaan seseorang yang setiap waktu memiliki perasaan dalam hati seperti ada angin yang mengejutkan untuk selalu bisa melaju bersama. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu papan cuaca emosi. Seperti halnya juga perasaan, ternyata ibaratkan bentuk seperti papan cuaca. Kita seperti halnya cuaca, kadang cerah, kadang gelap, kadang hujan, kadang petir. Ibaratkan perasaan kita seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Silakan ditutup. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Sudah mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing ke depan.
rasa percaya diri agar mampu tampil berada di lingkungan atau di tempat baru dengan senyaman, relaxing. Baik, oke. Ternyata kita udah berada di penutupan pembelajaran, di akhir pembelajaran. Sebelum saya menutup materi implementasi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita membuat kesimpulan dalam mengelola emosi pada proses pembelajaran hari ini adalah proses penting yang melibatkan kesadaran pengendalian respon kita terhadap perasaan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, mari kita lakukan satu gerakan terakhir sebelum materinya saya tutup. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Silakan berdiri semuanya. Ikuti gerak yang saya lakukan di depan. Ikuti gerak yang saya lakukan di depan. Baik, ikuti gerakan saya. Wah.